Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Insya-Allah kita muliakan keluarga besar Nurul Yakin, terkhusus kepada Bapak Haji Ahmad Wahab SE, hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seindah-indah ucapan, seagung-agung ucapan, semulia-mulia ucapan, ucapan itu adalah ucapan yang pertama terucap. Apa ucapan yang pertama terucap? Ucapan ini kita baca dalam 5 kali sehari semalam, 17 kali, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini tidak sah salat kita kalau kita tidak baca, karena ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ayat inilah yang pertama diucapkan Nabi Adam ketika ditiupkan roh ke dalam jasadnya. Setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salam dan taslim senantiasa kita peruntukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus kalam ini sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik untuk kita teladani sebagai umat manusia. Tidak ada yang wajib kita contohi, hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika disebut Allah, yang ada setelah Allah adalah Muhammad. Jemaah yang sangat dimuliakan oleh Allah, pada malam kedua takziah pada malam hari ini, saya akan mencoba tentang apa persiapan kita menghadapi sakaratul maut. Sudah siapkah bekal kita menghadapi namanya maut? Yang mana maut tidak pernah datang memberitahu kita. Jangan pernah kita katakan bahwa maut datang hanya datang kepada nenek-nenek, orang tua. Datang kepada orang dewasa, tidak datang sama anak muda dan anak-anak. Kematian datang kapan saja kalau waktunya sudah sampai kontrak kita. Sebelum ditiupkan roh ke dalam jasad kita, ada teken kontrak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kontrak kita ini kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah. Ketika kita masih di alam arwah, dan arwah itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mau ditiupkan masuk ke dalam jasad kita yang namanya janin. Allah bertanya dulu kepada ruh, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Pertanyaan ini sama pertanyaannya rohnya Nabi Adam dengan ruh kita. Maka ruh itu menjawab, qalu bala syahidina, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Inilah syahadat yang pertama kita ucapkan ketika masih di alam arwah. Qalu bala syahidina, benar engkau Tuhanku dan aku bersaksi. Persaksian ini karena kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan 3 rahasianya Allah.
Berbicara tentang rahasia, manusia tidak tahu. Malakal maut juga tidak tahu. Jadi kalau rahasia ditahu, bukan lagi rahasia. Jadi kalau kita ada rahasia kita yang tahu kita sendiri dengan Allah, kalau sudah ada pihak ketiga yang tahu, bukan lagi rahasia. Jadi kalau kita pernah melakukan suatu kesalahan, kehilapan pada masa yang lalu, cukup kita yang tahu. Jangan pernah kita beritahu siapapun, termasuk istri kita, termasuk orang tua kita. Hanya kita yang tahu dengan Allah. Karena yang menutupi kesalahan, kehilapan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mau buka? Ini satu. Apa rahasianya Allah? Setelah ditiupkan roh ke dalam jasad kita, ditentukan 3 rahasianya Allah. Rahasia pertama adalah wa'ajalahu, ajal kematian kita. Ibu, kita tahu ajal kematian kita? Ada yang tahu? Bapak-bapak ada yang tahu? Kalau ada yang tahu, bukan rahasia. Malakal maut saja pencabut nyawa tidak tahu, apalagi kita. Kapan ajal datang? Apa tandanya? Kalau tanda-tandanya ada diberikan sama kita. Tanda datang itu 100 hari sebelum kematian itu datang, 40 hari, 7 hari, 1 hari, akhir hari. 100 hari sebelum kita wafat sudah ada undangannya, cuma kita tidak tahu. Tapi tanda-tandanya bagi orang yang dekat sama Allah diberikan tanda. Apa tanda yang biasa diberikan sama kita? Tanda yang pertama adalah yang dulunya sehat, enak makan, bagus pendengarannya, sudah mulai tidak ada semangat gitu. Tapi masih makan, masih enak, masih tidur. 40 hari. Apa tandanya gitu? Dikasih di situ bahwa ada tanda yang diberikan kepada kita, termasuk kita sudah tidak bisa melihat ujung hidung kita. Ada yang sudah tidak lihat ujung hidungnya? Biar orang pesek pasti kita lihat. Telinga rapat. Ini ke dalam telinga itu kan rapat masuk situ. Apalagi ini ada di sini yang segitiga itu tidak akan hilang. Dan yang terakhir yang paling dekat, kalau sudah 1 hari lagi sudah tidak ada lagi apa gele-gele, tahu gele-gele? Gele-gele. Mana dicari gele-gele itu lidah dikasih naik langit-langit. Coba gini, ada yang sudah tidak geli, sudah ndak keluar dari, ndak lewat dari malam ini. Jadi kalau masih gele-gele itu selalu diperiksa. Itu tanda yang diberikan Allah kepada kita. Dan umur yang diberikan Allah kepada kita cuma 2 kali 12. Bukan 63 tahun ikut sama Nabi. Ternyata kontar kita yang diberikan kepada Allah, yang selalu kita harus jaga, selalu kita harus siap, cuma 2 kali 12. Dari mana itu sumbernya 2 kali 12? Dari 2 kalimat syahadat. La ilaha illallah. Pernah kita hitung itu berapa hurufnya itu la ilaha illallah? Sering kita baca, tapi tidak pernah kita hitung berapa huruf itu, kalimat ajaib itu la ilaha illallah. Yang ketika kita baca di akhir hidup kita, itulah jaminan tanpa tes masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasul akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhatul jannah, langsung masuk surga. Jadi ada orang yang tidak dihisab, tidak diperiksa oleh munkar dan nakir, langsung masuk. Yang mampu mengucapkan dalam penghujung akhir hidupnya, mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu, berapa huruf itu la ilaha illallah?
Bapak-bapak berapa huruf pernah itu? Jaminannya tanpa tes. La ilaha illallah itu 12 huruf. Muhammad Rasulullah 12 huruf. Iya, kasih itu. Jadi kita lanjut ya. 2 kali 12 24. 12 siang 12 malam. La ilaha illallah itulah zikirnya lidah. Ketika diucapkan la ilaha illallah tidak bisa ketemu dari bibir. Ada yang bisa, yang mampu mengucapkan la ilaha illallah tanpa harus ketemu dari bibirnya? Ada? Karena memang Allah Subhanahu wa taala memberikan ini khusus kita. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Inilah zikirnya ruh kita. Mana zikirnya jasadnya kita? Muhammadur Rasulullah. Ketemu dari bibir. Muhammadur Rasulullah. Siapa itu Muhammad? Inilah jasad kita. Jasad kita ini berhuruf Muhammad. Min, ha, min, dal. Maka semua hamba Allah itulah yang disebut hamba, itulah yang disebut abdi, dan itulah yang selamat di dunia wal akhirat. Tidak ada yang berwujud manusia masuk dalam neraka. Semua berwujud, yang masuk dalam neraka tidak berwujud manusia. Ada yang diwujudkan dengan binatang, babi, ular, kalajengking, lipan, itulah diwujudkan manusia seperti itu, baru dilemparkan masuk ke dalam neraka. Maka jaga jasad kita ini. Bagaimana menjaga jasad kita, lahir dan batin kita? Jangan pernah lupa dimanapun kita berada. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Inilah hakikinya. Inilah yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum diperintahkan kita salat. Kapan diperintahkan kita salat? Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 kenabian, 10 tahun diangkat menjadi rasul, baru diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj untuk menerima perintah salat. Lantas apa yang pertama diwajibkan Allah sebelum salat? Zikrullah. Ayat pertama turun kepada baginda Rasulullah tidak langsung perintah salat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari segumpal darah. Apa yang zikir pertama? Ada 5 zikir, jangan pernah tinggalkan. Baik ketika mau tidur, baik bangun tidur, di atas mobil, dimanapun. Maka insya Allah ketika menghadapi sakaratul maut dengan mudah mengucapkan 5 zikir itu. Bisa ibu 5 zikir itu? Zikir ini adalah zikir yang pertama diwajibkan sebelum kita diwajibkan sholat. Dan ini ada asbabnya. Zikir yang pertama adalah zikirnya para malaikat. Apa zikirnya para malaikat? Subhanallah. Ketika diciptakan para malaikat, dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Tidak disuruh salat itu malaikat, disuruh berzikir. Subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Setelah itu diciptakan Nabi Adam. Nabi Adam tidak langsung disuruh salat, disuruh berzikir. Apa zikirnya Nabi Adam ketika sampai roh di mulutnya?
Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ini para mufassir memberikan penafsiran Rabbul Alamin itu adalah 9 sama kita membaca 99 asma Allah. Jadi terwakili ketika kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu sama kita membaca 99 asmaul husna. Itulah alam semesta, itulah Rabbul Alamin. Itu yang kedua. Zikir yang ketiga diciptakan Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak disuruh salat oleh Allah, perintah salat enggak. Disuruh berzikir Nabi Nuh. Apa zikirnya Nabi Nuh? La ilaha illallah. Jadi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tapi apakah ada pada zaman Nabi Nuh orang yang beriman? Tidak ada yang beriman. Padahal tidak disuruh salat, puasa, zakat, haji, hanya disuruh mengucapkan la ilaha illallah. Betapa beratnya itu la ilaha illallah diucapkan oleh orang yang tidak beriman. Termasuk istrinya Nabi Nuh tidak mampu mengucapkan itu. Istrinya Nabi Nuh, anaknya Nabi Nuh, tidak ada yang beriman, keluarganya Nabi Nuh. Padahal cukup disuruh saja membaca la ilaha illallah. Setelah itu diciptakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak langsung diperintahkan sholat. Apa diperintahkan Nabi Ibrahim? Karena pada zaman Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Ibrahim bukan menyembah Allah, tapi menyembah berhala. Berapa berhala yang disembah? Itu di sekeliling Ka'bah 360 berhala. Kenapa harus 360 berhala? Karena satu hari yang disembah penduduk Mekah pada waktu zaman itu, pada zaman Nabi Ibrahim, satu Tuhan. Dalam 1 tahun, 12 bulan, 360 hari. Berarti Tuhan yang disembah penduduk Mekah pada zaman Nabi Ibrahim, 360 Tuhan. Itulah yang ada di sekeliling Ka'bah. Datang Nabi Ibrahim menghancurkan berhala itu. Dengan zikir Nabi Ibrahim, Allahu Akbar. Yang dibesarkan hanya kepada Allah, bukan berhala. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj, pada langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim berada pada langit ketujuh. Nabi Ibrahim mengajarkan salah satu zikir kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, buatlah taman-taman surga. Jadi taman-tamannya surga bukan dengan seperti kita membuat bangunan, ada sungai, ada batu, ada besi. Tanamannya surga adalah la haula wa la quwata illa billah. Ini asbabnya, kenapa tidak bisa dibalik-balik ini? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Inilah yang pertama diwajibkan Allah sebelum kita diwajibkan salat. Nah, kenapa ini harus dibaca? Bahkan Rasulullah, jangan pernah tidur, jangan pejamkan mata kita sebelum ini kita baca, jangan bangun dari tidur kita sebelum ini kita baca. Apa jaminannya? Siapa yang membaca sebelum tidur? Apa yang dibaca sebelum tidur? La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Maka tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum dia melihat tempatnya di surga. Apalagi dihapus dosa-dosanya oleh Allah. Apalagi akan diperlihatkan wajah aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dicabut roh oleh malakal maut. Kalau orang yang pernah melaksanakan haji dan umrah, ini tertulis ini di samping mimbarnya Nabi. Tertulis juga di Baitullah, di atas pintunya Baitullah, tertulis juga di makamnya Rasulullah. Timbul pertanyaan, kenapa ini zikir ditulis di depan samping mimbarnya Nabi? Kenapa ditulis di makamnya Rasulullah? Kenapa ditulis di atasnya pintu Ka'bah, bukan yang lain?
Setelah saya baca, ternyata jaminannya adalah penghapusan dosa siapa yang membaca ini sebelum dia bangun. Ketika kita mau bangun tidur, sebelum kita bangun tidur, bagaimana caranya bangun? Tidak sembarang bangun. Kalau kita tidur miring kanan atau kiri, kita posisikan menghadap ke aras, menghadapkan diri kita ke aras, ke langit. Baru kita baca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Maka seluruh dosa apapun yang kita pernah lakukan pada masa sebelum kita bangun dari tidur, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menghapus dosa kita. Itu jaminannya. Masih. Ini. Jadi ada dua ini, jangan pernah kita lupa mau tidur, bangun tidur, bahkan ketika keluar dari rumah kita. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi ini yang dibaca. Siapa zikir itu? Dan harus ditanamkan pada diri kita. Jaminannya tadi, tidak akan diampuni dosa kita oleh Allah. Jaminannya surga dan tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu pernah mimpi ketemu Nabi? Bapak-bapak? Tapi kenal kalau nanti ketemu salah satu wajah yang tidak bisa diserupai iblis hanya wajahnya Rasulullah. Kalau makamnya Rasulullah, orang yang pernah laksanakan haji dan umrah sudah lihat, sudah lewat di situ. Kita sudah beri salam dan disapa kita. Itu semua orang yang datang ke Baitullah dan datang di Masjid Nabawi di makam Nabi itu panggilan Rasulullah langsung dengan sahabat itu. Yang tawaf di Baitullah itu ada panggilan Allah. Betapa banyak orang yang mau datang ke situ, tapi terkadang sampai di Makassar, sampai di Makkah tapi tidak bisa tawaf, tidak bisa masuk di makam Rasulullah. Lantas bagaimana supaya kita dipanggil? Saya pertama dikasih ini doa oleh Pak Kiai, langsung saya amalkan. Bilang itu, amalkan saja. Kapan diamalkan Pak Kiai? Bilang setiap selesai salat sebelum subuh, sebelum kita melaksanakan salat subuh, dibaca itu zikirnya, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Dibaca berapa kali? 41 kali. Insya Allah akan cepat datang berziarah di Baitullah, tawaf di Baitullah dan syarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya terus terang setelah saya amalkan 1 bulan setelah itu saya berangkat umrah. Dan saya membuktikan lagi tempat yang makbul berdoa di Makkah di mana? Di Multasam, di Hijr Ismail dan Raudah. Di situ tempat makbul. Yang lain kalau di luar orang dua enggak, di bawah situ. Kalau di atas tidak ada dapat hadisnya bahwa yang perluasan masjid tidak ada. Yang ada di bawah tempatnya tawaf. Kenapa orang bergelantungan di Multasam? Kan ada jaminan. Apa yang diminta di situ? Semua kita minta apa yang kita minta. Tapi kalau di Hijr Ismail apa yang selalu diminta? Keluarga sakinah mawaddah warahmah, waladun saleh, anak yang saleh ketika berada di Hijr Ismail. Anak yang saleh kita minta yang akan mendoakan. Itu diminta kalau di Hijr Ismail. Kalau di Multasam apa yang minta? Pertama yang kita minta sehat. Sehat jasmani dan sehat rohani, bukan uang. Yang kedua, cukupkan rezeki, bukan tambah. Jadi beda tambah dengan cukup. Kalau tambah belum cukup. Bahasanya kan gitu. Jadi cukupkan rezekiku ya Allah. Mau pergi aja ada, mau ke sekolah anak-anak, itu namanya cukup. Tambah, tidak pernah selalu tambah kurang terus. Jadi pertama minta kesehatan jasmani dan kesehatan rohani. Jasad kita sehat, rohani kita sehat, itu pertama diminta. Itu makbul di situ. Yang kedua diminta adalah
rezeki, cukupkan rezekiku ya Allah. Hal juga panjangkan umurku, suruh panjangkan umurnya situ. Dan yang keempat diminta adalah matikan dalam husnul khatimah, mampu mengucapkan di penghujung hidupnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di mana lagi tempatnya makbul ketika kita minta itu? Di sujud. Setiap kita sujud terakhir setelah kita baca subhana rabbiya'ala wa bihamdi, apa setelah itu dibaca? Doanya Nabi Adam. Kenapa doanya Nabi Adam? Karena doa Nabi Adam ketika dia mohon ampun kepada Allah ketika dia sujud. Menurut 1000 tahun. Ada yang mengatakan 100 tahun sujud Nabi Adam, satu di permohonannya Nabi Adam. Karena melanggar. Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu dibaca ketika sujud. Yang kedua yang dibaca doanya Nabi Yunus, zikirnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baru kita berzikir astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi itu menjadi setelah kita bangun dari sujud, Allah sudah hapus dosa-dosa kita. Maka kita keluar seperti bayi lagi yang lahir, seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya tanpa dosa. Jadi setelah kita melaksanakan ibadah, tidak ada dosa. Sebentar tapi lagi buat dosa lagi situ. Makanya dikatakan di dalam Quran, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu adalah mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Ini yang setelah itu kita keluar dari rumah. Ini tentunya Nabi. Jangan sampai kita terakhir menginjak rumah kita. Maka kita harus sama kita keluar rumah apa yang kita baca. Kasih tangan dulu. Kalau orang mau jarak jauh, orang tua bilang sudah tiba baru pergi. Maksudnya gimana? Kalau kita mau Kendari, sudah ada di Kendari baru pergi. Jiwa dan ruhnya sudah ada di sana. Itu sekejap itu sudah sampai. Jasad kita masih ada di rumah. Maka jasad ini yang harus kita lindungi dengan zikir. Bagaimana Rasulullah memberikan dalam melindungi jasad kita? Sebelum keluar rumah, kita pertama disuruh membaca surah Al-Fatihah. Setelah itu apa lagi? Surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas. Baru ditutup ayat kursi. Apa jaminannya dari Allah? Siapa yang membaca ini, itu 70.000 malaikat yang kawal sampai dia kembali ke rumahnya. Jadi bukan ditempel itu ayat kursi di belakang pintu. Biasanya ada orang-orang tempel sih, apa? Tidak ada pengaruhnya ditempel ayat kursi belakang pintu. Di tengah rumah. Ternyata baru saya dapat, ternyata maknanya itu ketika keluar dari rumah, dilihat itu ayat kursi, disuruh kita mengingatkan untuk baca. Masuk rumah, lihat lagi, mengingatkan kita membaca, bukan ditempel. Nah, ada manfaatnya kalau ditempel. Sama di Quran. Kalau Quran cuma tidak pernah dibaca, apa manfaat itu? Al-Quran itu untuk dibaca, dipedomani. Jadi itu tadi. Setelah di atas mobil, apa dibaca? Perbanyak kita baca salawat terpendek dan zikirnya Nabi Yunus. Sallallahu ala Muhammad, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sekurang-kurangnya 41 kali. Kalau kita bisa baca sampai di tujuan lebih bagus lagi. Itu adalah ketika kita mau getarkan hati seseorang. Apa digetarkan itu? Ada di surah Yasin ayat 71. Saya dapat ini nanti ketika dikasih sama Pak Kiai, dikasih. Dan saya sudah pergunakan. Ada surah Yasin ayat 71. Wasalnaha laum minha rakuba minha ya'kulun. Tetapi sampai
Kalau ada mau ditujukan melembutkan hatinya, atau itu disebut namanya orang 3 kali itu. Setiap haha itu penunduk. Ada urusan kita, perbanyak saja baca tadi itu zikir yang ada di Baitullah, yang ada di Multasam, yang ada di Raudah, dan ada di makam Nabi. Perbanyak, insya Allah dengan minta apa dimintanya. Kalau orang yang pernah separan senang itu menginginkan, suara semua menginginkan untuk datang ke Baitullah. Maka seperti itulah ya Allah, seperti inilah cintanya orang yang cintanya hambamu kepada Allah, bukan cinta kepada Baitullah, tapi cinta kepada pemilik Baitullah, cinta kepada pemilik Raudah. Karena Nabi mengatakan, Baiti wa masjidi riyadul jannah. Rumahku dan masjidku adalah taman-tamannya surga. Siapa yang masuk di Raudah sama dia masuk taman-tamannya surga. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang terakhir adalah ketika selesai sholat, jangan langsung berdiri. Ini dulu zikir yang jangan pernah berdiri di tempat sholat kita. Sebelum ini zikir kita baca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa hamdu wa ala kulli syai'in qadir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Kalau tidak bisa 33 kali, 3 kali saja. Baru selalu kita tutup ibadah kita dengan ayat kursi. Karena ada jaminannya situ. Kenapa dikatakan ayat kursi? Coba kita, kenapa itu? Salah satu ayat Al-Quran yang dikawal langsung 70.000 malaikat ke bumi ini hanya ayat kursi. Kalau surah Al-Fatihah, surah 6.666 ayat, itu cuma Jibril langsung kepada Rasulullah. Satu. Ayat kursi ini langsung dikawal ribuan malaikat. Kenapa dikawal ini ribuan malaikat? Kenapa tidak sama yang lain? Maka kita baca kenapa, apa keajaiban itu. Dan kenapa selalu dibaca. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Apalagi menjadikan sebagai pagar pada diri kita, insya Allah akan terhindar. Jauhkan bahaya dari segala mara bahaya pada diri kita, baik anak kita, keluarga kita, dengan berkah zikir itu, dan kita minta perlindungan dari Allah berkah daripada ayat kursi, surah Al-Falaq dan An-Nas. Salat. Mau tidur, bangun tidur, mau keluar rumah. Kalau yang mahasiswa atau yang mau ujian, zikirnya itu. Zikirnya perbanyak, baca zikirnya. Nabi Yunus alaihissalam minta berkahnya diluluskan dan dibenarkan jawaban dari soal yang Anda kerjakan. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, inilah yang harus kita tanamkan pada diri kita. Jadi doa yang banyak dibaca juga, ada doanya Nabi Adam, doanya Nabi Yunus. Kalau doanya Rasulullah yang mana? Doa sapi jagat. Dia selalu ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini doa khusus diberikan kepada Rasulullah yang tidak diberikan 24 nabi dan rasul sebelum Rasul, hanya Rasulullah. Kenapa dikatakan doa sapu jagat? Walaupun kita mengatakan tidak dibaca doa-doa lain ini, sudah ada semua. Kita minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Jadi bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan dijauhkan dari azab api neraka. Apalagi yang selain itu? Bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan dijauhkan dari azab api neraka. Ini khusus diberikan kepada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu selalu dijadikan sebagai doa penutup dari sekian doa-doa kita. Tapi sebenarnya itu kuncinya adalah sapu jagat. Ada orang yang pergi melaksanakan haji dan umrah, tidak ada doa yang dia tahu. Itu saja, keliling. Tidak ada doa yang dia tahu. Cuma satu doa. Tapi isinya di situ.
Karena kamu tidak tahu, dia datang di apa, di roda, salawat saja dengan doa sapu jagad itu saja. Dia tawaf, dia sa'i, tidak ada tahu doa itu saja. Zikirnya itu tadi, yang paling banyak dibaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Dan doa yang paling banyak dibaca juga ketika tawaf, doa sapu jagad. Dan doa ketiga tadi adalah la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Yang mana sih yang sama dimuliakan baik ketika di Makkah, di Baitullah, baik di apa? Di Raudah, itu yang banyak dibaca karena itulah yang secara hakiki kenapa ditulis di situ, itu menandakan kita disuruh baca itu zikir. Kenapa ditulis di Baitullah, itu disuruh kita baca itu zikir. Kenapa ditulis di makamnya Nabi, ketika kita lewat dibaca itu zikir. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah, tentunya salah satu kuncinya adalah perbaiki tauhid kita. Tauhid itu adalah selalu diasah. Tauhid itu adalah zikrullah. Yang kedua, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, perbanyak berimpak dan bersedekah. Jadi sedekah bukan dari segi banyaknya, tapi kita selalu berniat masuk di masjid, terusus yang namanya sedekah subuh pada hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Karena laporan sedekah menurut bahwa pada hari Jumat diangkat laporannya untuk semua amal-amal ibadah kita di situ. Cuma yang sama dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan motivasi dalam meningkatkan ibadah kita, terkhusus salat kita. Inti salat, kalau puasa bisa dikada, haji bisa dibayarkan, tapi salat tidak bisa. Makanya tidak bisa salat berdiri, boleh salat duduk. Tidak mampu salat duduk, boleh berbaring. Berbaring tidak mampu dengan isyarat. Isyarat tidak mampu, cukup kita baca tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Itu pun juga tidak mampu, cukup kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu pun juga tidak mampu, cukup kita baca Allah Muhammad. Itu pun juga tidak mampu, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak butuh salat dan zikir, tapi butuh disalati. Salatlah sebelum disalati. Maka marilah kita selalu berniat ikhlas, dimanapun kita berada, selalu ujungnya adalah meraih ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian apa yang sempat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah uraian ceramah taksiah yang telah disampaikan oleh Pak Ustaz. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih, dan sebelum kita tutup, kami mohon kesediaan Pak Ustaz untuk menutup dengan doa. Marilah kembali mengadapkan tangan dan hati kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, karena siapa yang mendoakan 40 orang itu langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kita mengaminkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azim sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna wa taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aftah lana abwabul khair, abwabun ni'mah, abwabus sihah, abwabul quwwah, abwabus salamah, abwabus salamah, abwabus salamati minal bala'i jinni wal insi was sayatin. Wa rizqan halalan tayyiban wa syi'an mubarakah fi khusul al-marun wa jama'a nur lagi. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afatan fil jasad dan siyadatan fi ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut
Allahumma hawil alaina fi sakaratil maut wan najati minal imdal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.